ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, jamaah Masjid Al-Mubarak yang semoga semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masih di hadis yang ke-10. Kita telah membahas sebagian dari hadisnya. Insyaallah kita akan selesaikan hari ini membahas sisa dari hadisnya. Silakan jika ada yang mau membaca, dibaca hadisnya dari awal. Hadis yang ke-10. Nah. Bismillah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalina faqala ta'ala يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومثربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima sesuatu kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Dia memerintahkan kepada para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai para rasul, makanlah yang baik dan lakukan pekerjaan yang baik. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal seseorang yang menempuh perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Ia menadahkan kedua tangannya ke langit sambil berkata, Ya Rabbi, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan perutnya diisi dengan makanan yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Rawahu Muslim. Sadaqallah. Jazakallah khair. Kita telah membahas pada pertemuan yang pertama sebagian dari hadis ini, sebagaimana yang kita dengar bahwa di awal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita bahwa Allah Maha Baik,
tidak akan menerima amal soleh, baik amal soleh yang kita lakukan dari hati atau lisan atau anggota tubuh atau harta, kecuali dari sesuatu yang baik. Ya. Harta yang kita keluarkan untuk berinfak harus harta yang halal, thayyib. Jangan pernah mengharapkan pahala ketika kita memberikan bantuan dengan harta yang haram, berharap pahala. Karena Allah tidak akan menerima ini sebagai pahala. Ya. Allah hanya menerima yang baik. Ya. Semuanya. Amal soleh yang kita lakukan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 2 ayat. Di dalamnya ada perintah agar kaum mukminin memakan makanan yang halal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasul, para nabi untuk makan makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabi dan rasul yang keimanannya sangat tinggi sekali agar jangan lupa makan dari makanan yang halal. Jangan sampai terfitnah dengan fitnah dunia sampai menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jangan sampai makan dari makanan yang haram. Ya. Dan makanan yang haram ini dibagi menjadi 2. Ya. Makanannya yang haram atau cara mendapatkannya dari yang haram. Ada 2. Ya. Makanan yang haram seperti babi, ya, anjing, khamar, haram, darah. Ya. Kemudian cara mencari makanan dengan yang haram, cari harta. Cari harta. Ya, baik dari kezaliman, dari cara mencuri, zalim. Ya. Atau bukan dengan zalim, saling ridho, tapi riba. Halal gak? Enggak halal, haram. Walaupun saling ridho. Enggak mesti harta haram ini karena ada unsur zalim. Enggak. Ya. Tapi harta haram ini seseorang tidak diperbolehkan mencari harta dari 3 jalan yang diharamkan. Yang pertama zalim. Enggak boleh zalim. Ya. Dari kezaliman ini contohnya adalah mencuri, memakan harta orang lain tanpa hak, tidak bayar hutang, tidak bayar gaji. Ini zalim, haram. Ya. Hartanya haram. Yang kedua, ketika melakukan transaksi ada unsur goror, ketidakjelasan ketika bertransaksi. Ya. Ini dilarang di dalam Islam. Kalau orang bertransaksi beli barang di dalam karung barangnya. Nih beli. Barangnya apa? Nggak tahu. Mau gak? 1 juta barangnya. Nggak tahu barangnya. Ini dilarang oleh Islam. Ya. Karena ketidakjelasannya tinggi, gharor. Dan banyak sekali hal-hal yang diharamkan karena gharor ini. Dalam transaksi jual beli banyak sekali. Ya. Yang ketiga karena riba. Ya. Enggak ada kezaliman, enggak ada gharor, tapi ada riba, jadi haram. Dua-duanya dilarang oleh Islam. Makanannya atau bagaimana kita mencari makanan tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabi dan rasul. Bagaimana dengan kita? Sangat butuh untuk diingatkan. Jangan makan makanan yang haram. Sabar. Ya. Salah satu sabar kita hidup di dunia ini adalah sabar dari
apa-apa yang Allah larang, sabar. Walaupun kita mampu melakukannya. Kita bisa nih dapat uang kaya dari harta yang haram. Tapi gak mau, sabar. Ya, karena saya gak mau makan makanan yang haram. Dan Rasulullah SAW menyebutkan akibat dari orang yang suka makan dari makanan yang haram. Akibatnya sangat besar. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan seseorang. Tsumma dzakara rajul. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang sedang melakukan safar. Kemarin kita sudah bahas. Ya, rambutnya sampai dekil berdebu. Ya, mengangkat tangannya ke langit, mengatakan ya Rob, ya Rob. Berdoa. Dalam keadaan safar, ini adalah waktu mustajab. Ya. Mengangkat tangan, ini adalah satu sebab doa menjadi mustajab. Kemudian dalam keadaan sudah enggak peduli lagi dengan dunia. Rambutnya acak-acakan kata Rasulullah SAW. Badannya udah enggak peduli lagi, hancur sebadannya. Udah kelelahan. Yang diminta hanya Allah. Enggak ada yang diharapkan lagi dari makhluk kecuali dari Allah. Kemudian berkata ya Rob, ya Rob. Ini juga salah satu sebab doa mustajab. Yaitu kita memanggil nama Allah subhanahu wa ta'ala. Terkumpul banyak sekali sebab doa mustajab. Akan tetapi di sisi lain kata Rasulullah SAW. Tapi makanan yang dia makan dari hasil yang haram. Minumannya juga dari hasil yang haram. Baju yang dia pakai, belinya pakai harta yang haram. Tumbuh dagingnya, badannya ini tubuhnya dari harta yang haram. Fa'anna yustajabu lahu. Bagaimana mau Allah kabulkan? Subhanallah. Orang yang memiliki sebab-sebab doanya mustajab, tapi karena banyak nempel di dirinya unsur-unsur dari harta yang haram, Rasulullah SAW buat mustahil doanya. Bagaimana doanya mau dikabulkan? Bagaimana Allah mau menjawab, mau mengijabah doanya? Yang dia pakai semua, yang dia makan haram. Dijadikan mustahil oleh Rasulullah SAW, doanya diijabah. Doanya enggak diijabah. Ya. Doa ini adalah salah satu tali terbesar antara hamba dengan Rabb-nya untuk berhubungan dengan Allah. Tempat mereka mengadu, meminta adalah doa, diputuskan, dibuat jauh, mustahil dijawab oleh Allah kalau masih suka makan makanan dari harta yang haram. Subhanallah. Ini hadis yang besar. Ya. Yang mengingatkan kita bahayanya bermudah-mudahan dengan makanan atau mencari rizki dengan cara yang haram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini terjadi ketika kaum muslimin, sebagian kaum muslimin ada yang bermudah-mudahan dengan harta yang haram. Kebanyakan dari mereka bukan enggak tahu. Kebanyakan dari mereka ada yang sudah tahu ini enggak boleh. Akan tetapi mereka tertipu dengan dunia. Tertipu. Ya. Udah kalang kabut sama dunia, enggak peduli dengan hukum Allah. Semuanya dilanggar biar dia dapat apa yang dia mau. Ya. Ada orang yang makan harta haram karena enggak tahu. Bagi dia untuk belajar, mencari ilmu. Ya. Ada lagi yang udah tahu, ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini riba, ini sogok, ini zalim, mengambil hak orang, tahu dia, tapi dia langgar semuanya karena sudah gelap dengan dunia, terkena fitnah harta. Sebagaimana Allah katakan harta ini fitnah, innama amwalukum wa auladukum fitnah.
Sesungguhnya anak kalian, harta kalian fitnah, ujian. Terkadang orang lurus bisa belok gara-gara uang. Orang lurus bisa belok gara-gara pusing sama anak. Anak makan apa nih? Kalau nggak begini nggak makan. Diterabas hukum-hukum Allah yang haram. Ya. Fitnah harta. Ya dia tahu, bukannya nggak tahu. Ya. Dan hati manusia Allah letaki memang cinta terhadap harta. Cintanya besar. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian cinta sama harta, cintanya luar biasa. Di dalam ayat lain dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia insan ini cintanya khair di sini artinya harta di sini. Cintanya terhadap harta lasyadid, sungguh sangat besar kecintaannya terhadap harta. Ya. Rasa takutnya dari hukuman Allah kalah karena cintanya terhadap harta. Kalah. Ya. Semuanya dilanggar, terfitnah. Dan ini yang ditakuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jauh-jauh hari mewanti-wanti umatnya. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ini la akhsha alaikumul faqr. Aku enggak takut kalian ini terkena fitnah faqr, kekurangan. Walakin akhsha alaikum an tubsata lakumud dunya. Tapi aku takut kalian nanti dihamparkan dunia di hadapan kalian. Kama busitat alladzina min qablikum. Sebagaimana dihamparkan orang-orang sebelum kalian. Fatuhlikakum. Kemudian dia membinasakan kalian. Kama ahlakathum. Sebagaimana kaum yang dahulu binasa karena harta. Ya. Yang ditakutin bukan miskin, kata Rasulullah. Tapi takut dihamparkan dunia. Kelihatan gampangnya mencari harta yang haram, kemudian binasa. Ikut mengambil harta yang haram. Ini yang ditakuti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini pengingat dari Allah dan Rasulnya. Ya. Dan juga perilaku dari para salaf, panutan kita setelah para nabi dan rasul, yaitu para salaf. Bagaimana mereka menjadikan dunia ini hina di mata dia. Lebih takut dengan hukuman Allah daripada kecintaan dia terhadap harta. Salah satunya adalah dari seorang tabi'ut tabi'in, Abdullah ibnu Mubarak. Ya, perkataannya bisa kita jadikan prinsip. Ini prinsip orang-orang soleh yang penting kita untuk dengar. Dia berkata, la an arudda dirhaman min syubhah ahabbu ilayya min an atasaddaq min mi'ati alfin. Kata Abdullah ibnu Mubarak, ketika aku meninggalkan 1 dirham yang datangnya dari syubhat, belum pasti haram, syubhat 1 dirham, aku tinggalkan ini yang 1 dirham, itu lebih aku cintai. Aku meninggalkan 1 dirham yang syubhat daripada aku bersedekah dengan 100.000 dirham. Lihat, ini prinsip orang soleh. Dia takut ada yang kemakan di mulutnya harta yang haram. 1 dirham aku tinggalkan karena takut hukuman Allah, lebih aku cintai daripada aku bersedekah 100.000 dirham. Bayangkan, ini amal soleh bukan? Sedekah 100.000 dirham. Amalan besar 100.000 dirham. Ya. Tapi bagi orang yang ngerti agama, ini masih lebih kecil. Ya. Lebih besar bagi dia menyelamatkan dirinya dari 1 dirham yang masuk ke badannya. Dia nggak mau. Dan ini orang soleh, salafus soleh. Prinsipnya seperti ini. Belum yang haram.
Belum. Syubhat. Nihat. Halal atau haram. Ya, ditinggalkan. Ya. Tapi berbeda dengan zaman yang sudah diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, nanti akan datang sayati zaman 'alan nas la yubali min aina akhadha min amwalihim amin halal amin haram. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan datang suatu zaman di antara manusia. Orang udah nggak peduli lagi dia mengambil harta dari mana. Nggak peduli lagi kerjanya di mana, ini instansi halal atau haram, nggak peduli. Yang penting saya dapat duit. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW, nggak peduli. Apakah yang dia dapat ini halal atau haram? Nggak mau. Nggak mau tahu, pertama nggak mau belajar. Kalau emang udah dikasih tahu, nggak peduli. Ini sudah diprediksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu adalah orang-orang yang terkena fitnah. Terkena fitnah, gelap dunianya. Ya. Dan ini musibah. Ya. Yang pertama, doanya ini dipertanyakan. Doanya. Yang kedua, keberkahannya. Keberkahan hartanya. Ya. Bisa jadi orang hartanya sedikit, akan tetapi subhanallah di rumahnya mendapatkan ketenangan, ya. Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan urusannya. Itu disebut dengan barokah. Barokahnya menyebar, kebaikannya itu menyebar ke sisi-sisi yang lainnya. Itu barokah. Ya. Beda dengan harta yang haram. Harta yang haram terlihat banyak, ya, akan tetapi terlihat orangnya masih terkadang nyari duitnya sampai ngos-ngosan terus. Hartanya banyak padahal. Ya. Dibuat haus terus dengan harta. Ada satu sisi seperti ini. Ada satu sisi urusannya susah terus, gak habis-habis urusannya. Gak kelar ini, ada lagi urusan baru, masalah baru. Ya. Gak barokah waktunya ini, susah buat fokus beribadah, susah. Ya. Banyak sekali dampak-dampak dari harta yang haram ini sangat banyak sekali. Salah satunya yang disebutkan Rasulullah SAW, doanya nggak mustajab. Ya. Tapi di sisi lain adalah orang yang suka makan harta yang haram, nggak mudah bagi dia untuk melangkahkan kakinya melakukan amal soleh. Ya. Ini salah satu dampak juga. Ya. Mulai diangkat nikmat ibadahnya, mulai diangkat. Ya. Dulunya beribadah kalau sholat itu nikmat, ya, diangkat nikmatnya. Jadi mereka melakukan sholat hanya karena panggilan saja. Sudah gak merasakan lagi nikmatnya beribadah, ngaji, baca Al-Quran. Sudah mulai pudar nikmatnya. Dan itu disebabkan juga dari harta yang haram. Ya. Dan banyak sekali dampak dari harta yang haram yang harus kita jauhi. Ya. Kemudian salah satu yang membuat bahaya harta ini adalah yang menjadikan harta ini fitnah, karena orang kalau sudah terfitnah dengan harta akan timbul satu sifat yang tercela, yaitu sifat pelit. Pelit yang Allah cela dalam Al-Quran. Ya. Baik itu bakhil atau bahasa Arabnya syuh. Ini ada dua dalam Al-Quran. Allah mensifati orang yang kikir di dalam Al-Quran itu apa? Yang satu terkadang bakhil, satu lagi syuh. Ini terkena fitnah harta. Timbul. Ya, timbul sifat ini. Yaitu sifat senang ketika harta datang ke tangannya, senang, dan benci ketika harus mengeluarkannya. Senang ketika harta datang ke tangannya dan benci ketika mengeluarkan harta.
ini orang yang bakhil. Ya. Ini cirinya. Dia nggak seneng kalau hartanya keluar dari tangannya. Marah kadang kalau nggak dikasih marah. Ya. Ini berlawanan dengan sifat sahabat Rasulullah SAW, terutama kaum Ansor. Perhatikan ayatnya. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9. Perhatikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Dan orang-orang Ansor, siapa Ansor? Penduduk asli Madinah, yang mereka sudah beriman sebelum datangnya Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Ya, karena ada sahabat duluan yang hijrah ke Madinah mendakwahi kaum Aus dan Khazraj ini. Sehingga mereka beriman jadi suku Ansor. Makanya ketika datang Rasulullah SAW ke Madinah, udah banyak yang beriman. Ya. Salah satu yang terkenal yang datang duluan berdakwah di Madinah, ini sahabat yang terkenal Mus'ab bin Umair. Dia yang dakwah dulu nih. Sampai mereka mengenal siapa Nabi yang mau datang. Ketika Rasulullah SAW datang bersama kaum muhajirin, mereka sudah memiliki keimanan. Ya. Allah katakan, yang mana mereka ini telah beriman sebelum kedatangan kaum muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Subhanallah, lihat ini yang pertama, sifat kaum Ansor. Ya. Baru mau ketemu udah cinta sama orang-orang yang mau hijrah muhajirin ke sini. Baru mau ketemu udah cinta, lihat. Ini jauh dari sifat kikir. Ya. Kalau orang kikir udah bingung orang datang mau sediain apaan. Udah repot. Kaum Ansor belum datang udah cinta. Udah cinta sama kaum muhajirin. Ini yang Allah katakan. Dan mereka tidak menaruh keinginan di dalam hati mereka terhadap apa yang dia berikan kepada kaum muhajirin. Setelah kaum muhajirin datang, dikasih semua apa yang dibutuhkan oleh kaum muhajirin. Mereka meninggalkan Mekah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan dagangannya, meninggalkan harta, ada yang ninggalin istri, anak ditinggalin. Karena apa? Islam, biar bisa beragama Islam, bisa ibadah. Datang gak bawa apa-apaan, dikasih semuanya. Oleh kaum Ansor, dikasih semuanya. Dan Allah yang mengatakan, Allah yang tahu hati orang lain, hati hambanya. Allah yang mengatakan ketika memberikan ini, kaum Ansor enggak mengharapkan apa-apa dari kaum muhajirin. Subhanallah. Ini yang dikasih enggak main-main rumah. Yang dikasih, dagangan dikasih. Yang ngasih istrinya, yang punya istri lebih dari satu, ya, pilih istrinya, dikasih. Ya, karena dia tahu semua kebutuhan pokoknya dikasih. Yang dikasih hal-hal yang besar. Dan mereka bukan orang kaya. Allah yang mengatakan, walau kana bihim khasasah. Padahal mereka bukan orang kaya. Bukan orang kaya. Ya. Di harta lebih sedikit dikasih semuanya. Dan ketika memberikan enggak mengharapkan apa-apa. Ini kaum Ansor. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yuqa nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang bisa menjaga diri dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, dia enggak terkena fitnah harta, enggak dibikin gelap oleh harta. Dia enggak benci ketika ngeluarin harta. Ya. Ini kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beruntung, muflihun. Ya.
Ini sifat kaum Ansor yang jauh dari fitnah harta. Ya. Dan kita pelajari dari ayat ini bahwa syuh ini lebih dari bakhil. Syuh ini, syuh bahasa Arab. Kikir yang di atas bakhil. Ya. Para ulama mengatakan syuh ini adalah bakhil dari apa yang dia punya. Yang dia punya nih bakhil, nggak mau dikeluarin. Kalau keluarin susah. Sekalinya keluar dibenci hatinya. Ini bakhil. Ya, itu bakhil. Ya, nggak mau ngeluarin harta. Tapi kalau syuh udah bakhil dari hartanya, rakus dari yang orang punya, rakus. Rakus dari harta yang orang punya. Ini syuh. Ya. Bakhil kemudian rakus. Nah, rakus ini terkadang menjadikan orang mengambil dari harta yang haram, ya. Enggak yang halal dong yang diambil, tapi yang haram juga diambil sama dia. Ya, rakus dengan harta. Ini syuh. Ya. Orang yang kalau punya sifat syuh pasti akan binasa. Ya. Dia akan hancur. Karena Allah katakan orang yang bisa menahan syuh orang beruntung. Kebalikannya, orang yang gak bisa menahan rakusnya akan hancur pasti. Akan hancur. Ya. Dan ini orang-orang kaum Ansor, dia bisa menahan syuhnya. Ya. Yang dia punya, dia berikan. Ya. Setelah sudah diberikan, sama sekali gak mengharapkan dari kaum muhajirin. Subhanallah, bersih. Dari dua sifat bakhil dan juga syuh. Ya. Ini timbul nanti kalau orang sudah terkena fitnah dunia. Ya. Ini sifatnya, salah satu sifat yang terdampak dari orang yang terkena fitnah harta ini. Kemudian kaidah yang selanjutnya, ya, bahwa maksiat tidak bisa dirubah dengan niat baik. Perhatikan. Maksiat tidak bisa dirubah dengan niat baik. Orang maksiat itu dalam urusan harta kita sedang bahas. Mencuri. Kerja di tempat yang riba. Udah dikasih tahu tapi tetap masih mau di situ. Ya. Kemudian dia punya niat baik. Ya. Kena syubhat syaitan untuk mengimbangi harta haramnya. Ya. Sedekah. Biar ngimbangin, biar bersih hartanya, sebagian disedekahin. Ya, terkadang 2,5% dikeluarin. Ini syaitan yang ngajarin. Ya, jadi merasa aman, dia dapat harta haram aman. Soalnya kan saya ngebersihin, saya ngeluarin. Sedekah. Pertama sedekahnya nggak diterima, ya. Yang kedua ini nggak bisa dijadi bahan pembenaran. Terus dia bakal kecebur makin dalam di dosa ini. Orang kalau udah makin dalam makin susah taubatnya. Udah dikasih tahu nggak boleh, masih terus, itu makin dalam. Makin susah untuk nariknya dia dari lubang itu. Dari syahwat itu. Ya, nggak bisa berubah. Maksiat, saya mau mencuri buat kasihin anak yatim. Berubah gak mencuri jadi baik dia? Gak bisa. Gak bisa. Ya. Kalau orang niatan baik bisa berubah jadi maksiat. Kalau dia ria. Niatan baik bisa berubah jadi maksiat kalau dia ria. Berbuat mubah bisa jadi maksiat kalau punya niatan buruk. Ya. Perhatikan. Dan berbuat mubah juga bisa berubah. Bisa jadi maksiat, bisa jadi taat. Kayak orang olahraga biar bisa ibadah, biar bisa membantu istri di rumah. Ibadahnya, olahraganya ini yang mubah bisa berubah menjadi ketaatan. Ya, ketaatan dan perkara yang mubah bisa berubah tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Perbuatan taat, perbuatan mubah. Tapi kalau perbuatan maksiat nggak akan bisa berubah walaupun dengan niat baik. Nggak bisa. Mau sedekahnya banyak lagi. Nggak bisa.
Ya, ini banyak. Ya, orang-orang yang punya harta haram haji, umroh buat ngebersihin. Ya. Kalau habis berhenti umroh, ya bener. Udah kelar umroh, betul. Bukannya nggak boleh umroh. Tapi ini umroh buat ngebersihin, balik harta haram lagi. Ya, ini syubhat dari syaitan. Nggak akan berubah. Ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu contoh dosa harta haram yang tersebar yang menghancurkan banyak sekali moral-moral sebagian kaum muslimin, yaitu dosa sogok. Ya. Dosa sogok riswah. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam melaknat ini. Dua-duanya dilaknat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang memberikan sogokan dan yang mengambil. Dua-duanya dilaknat. Berarti dijauhi dari rahmat. Semua kita butuh dirahmati oleh Allah. Dilaknat berarti dijauhin dari rahmat. Dan ini sudah tersebar. Fitnah ini udah gak bisa ditahan oleh banyak kaum muslimin. Gak bisa sabar dari fitnah ini. Terlaknat subhanallah. Ya. Harus diberitahu. Ya. Bahkan sudah menjadi hal yang biasa. Udah biasa. Kalau nggak nyogok, nggak jalan ini orang-orang kerja. Kalau nggak dikasih duit, nggak bergerak. Subhanallah. Laknat. Dijadikan biasa. Hancur semua. Profesionalisme hancur. Hancur. Keadilan. Pilih kasih. Hancur semuanya. Hancur. Karena dosa ini. Korupsi. Roshi. Sogok. Ya. Nggak boleh dibiasakan. Harus nahi mungkar. Larang. Nggak boleh dinormalisasikan. Ya. Sampai sekarang orang kalau mau kerja harus bayar. Subhanallah, bingung nggak yang mau kerja? Yang mau kerja bingung. Kalau nggak bayar nggak diterima. Bayar dilaknat. Subhanallah, musibah. Musibah. Musibah buat semuanya. Semuanya. Ini dosa yang menjadikan musibahnya mutaaddi kepada, menyebar kepada orang-orang yang nggak tahu apa-apa jadi musibah. Yang awam bayar. Ya. Yang udah belajar agama pusing. Gimana nih? Harus bayar. Ya. Sedangkan kita boleh bayar memberikan sogok, ya, diperbolehkan dalam Islam. Hanya satu yang diperbolehkan, apa? Kalau kita mengambil hak paten kita, hak yang pasti. Hak kita ditahan sama orang, nih kita udah bener nih. Kita di pengadilan kita bener, yakin, nggak salah. Tapi diambil hak kita. Nah, hakim kalau nggak dikasih duit, nggak bakal ngembaliin hak kita. Kita kasih uang ke hakim, ini boleh. Karena itu benar-benar hak kita. Sama sekali nggak ada peluang hak orang lain. Itu boleh. Ya. Kayak kita ngambil kartu identitas misalnya, itu hak kita. Lama keluarnya harus dikasih duit. Ini boleh, karena itu benar-benar hak kita. Tapi orang kerja, emang itu pasti hak kita? Pasti gak? Nggak pasti. Ada kemungkinan emang peluangnya orang. Orang-orang pada bayar, apakah kita harus bayar? Nggak boleh. Musibah gak? Musibah. Ya, ini harus dilarang. Ya, musibahnya tersebar. Ya, dan mengakibatkan kesusahan, kehinaan.
bagi kaum muslimin. Ya, ini dosa rashi wal murtashi. Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melarang orang yang bayar sogok dan menerima sogokan. Ya, musibah. Ya. Itu kurang lebih yang bisa kita pelajari pada hari ini. Silakan azan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Salah satu dampak memakan harta haram yang terakhir yang akan kita sebutkan adalah yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menjadikan kaum muslimin menjadi hina dan kerdil, menjadi kaum muslimin susah dan hina. Sebagaimana dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adhnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktum jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian sudah berjual beli secara inah, riba, kemudian kalian sudah megang ekor sapi, maksudnya udah sibuk dengan urusan dunia kerja, ya, dan udah ridho diam di kebun, intinya bekerja, udah sibuk dengan pekerjaan, meninggalkan jihad, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman kepada kalian, kehinaan kepada kalian sampai kalian kembali kepada agama Allah. Yang pertama dikatakan Rasulullah SAW, inah. Ya, ini transaksi riba. Ya. Orang minjem duit tapi pakai barang. Ya. Mau membuat tipuan riba. Ya. Tahu jual beli inah? Jual beli inah adalah orang yang menjual barang kepada orang dengan cara kredit. Kemudian enggak lama dia beli lagi barang dengan cash, dengan harga lebih rendah. Ini inah. Ya. Orang beli barang ini intinya ini orang mau minjem duit datang ke dia. Ya. Ini aku jual kepadamu 5 juta. Kredit barang ini 5 juta. Belum lama dipegang diambil lagi. Ya udah saya beli sekarang ini 3 juta. Cash. Dikasih duit berapa? 3 juta. Ntar dia pulangin ke dia berapa? 5 juta. Sama aja minjem 3 juta, bayar 5 juta. Tapi mau pakai tipuan dengan barang. Itu ina. Kalau kalian begini, kata Rasulullah SAW, riba, ya, pusing sama urusan dunia, meninggalkan jihad, Allah akan hinakan kalian. Semua. Allah akan hinakan kalian. Bertransaksi dengan transaksi riba. Dan ini banyak. Ya. Orang meminjamkan, tapi mau mendapatkan keuntungan. Ini udah salah nih. Orang akad pinjam meminjamkan, tapi cari keuntungan di akad minjam meminjam. Udah salah. Akad minjam meminjam adalah akad saling tolong menolong. Ya. Kalau udah ngambil keuntungan, udah pasti nggak benar. Nggak boleh. Kayak tadi nggak boleh. Yang kedua misalnya dia nggak mau minjemin, ya, kecuali ada barang yang digadai yang bisa dipakai barangnya yang digadai. Ya, jadi barang gadainya ini bukan hanya sebagai jaminan, tapi buat dia pakai juga, faedah. Ya, ente minjem duit ya 100 juta misalnya. Ntar bayar 100 juta tapi gadain apaan? Mobil misalnya. Atau 10 juta motor. Ya, maunya motor, biar bisa dipakai ini motor. Ya. Jadi motor ini dalam Islam diperbolehkan kalau hanya sebagai jaminan. Kalau nggak bisa bayar utang, dijual motornya, buat bayar utang. Ya. Tapi ini enggak. Ada orang kalau mau ngutangin, kalau orang ngegadain barang yang ada faedahnya. Dia mungkin nggak tahu ini riba. Walaupun bukan uang, uangnya sama 10 juta, utang 10 juta bayar 10 juta. Tapi dia ada faedah menggunakan barang gadaian, ini riba. Nggak boleh. Intinya nggak boleh ngambil untung dari akad hutang piutang, apapun bentuknya, nggak boleh. Ya. Ini juga harta yang dilarang. Jangan sampai kita mencari uang dari akad pinjam meminjam. Itu 2 contoh. Ya.
cara mengambil harta dengan cara yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari segala macam harta yang haram, makanan yang haram, ya, sehingga kita menjadi hamba yang dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi harta kita dan menjadi orang-orang yang beruntung. Satu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dijauhi dari harta haram ini, Rasulullah SAW mengajarkan satu doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari engkau, dari yang haram. Waghnini bifadlika amman siwak. Dan cukupkanlah aku menerima karunia darimu dan tidak berharap dari selain engkau. Ya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Minta sama Allah dengan kerendahan diri, minta. Kita nggak tahu ke depan apakah kita terfitnah dengan harta, nggak tahu. Nggak boleh sombong. Ya. Nggak boleh besar hati. Ini orang pada subhanallah nggak boleh besar hati. Minta sama Allah biar dijauhin, biar merasa cukup dengan yang halal. Ya, minta dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa besar diri. Ya, nggak boleh. Ya, selalu minta, dan ini salah satu petunjuk Rasulullah SAW agar kita dijauhi dari harta yang haram. Itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.